Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, Kalimantan, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, serta para pemirsa YouTube TV dimanapun Anda berada. Pengajian kita terakhir memasuki ayat yang ke-3 dari surat Al-Asr. Yang saat itu kita membahas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amilus shalihat. Saat itu kita jelaskan bahwa kriteria yang kedua yang diminta dari seorang hamba supaya dia tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, setelah pertama dia illalladzina amanu, yang pertama adalah keimanan yang dilandasi di atas ilmu yang benar. Ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua yang harus dipenuhi adalah wa amilus shalihat. Apa artinya? Beramal saleh. Kemarin kita jelaskan bahwa yang diminta dari kita itu bukan sekedar amal, tapi amal yang saleh. Amal yang saleh adalah amal yang memenuhi berapa syarat? 2. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyaknya materi hari ini, maka kita tidak akan membuka sesi evaluasi. Sebagaimana yang kemarin kami janjikan bahwa pada kesempatan kali ini kita masih akan mengkupas illalladzina amanu wa amilus shalihat. Ketika kita membaca baik-baik ayat ini, kita akan mendapatkan bahwa ayat ini tersusun kandungannya dengan sangat serasi. Di sini Allah menyebutkan illalladzina amanu wa amilus shalihat. Susunannya disebutkan illalladzina amanu. Baru kemudian wa amilus shalihat. Itu bukan susunan yang kebetulan. Tapi susunan ini mengandung makna yang sangat dalam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan ilmu, karena kemarin kita jelaskan keimanan illalladzina amanu, orang yang beriman, iman itu tidak akan ideal kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan ilmu sebelum amal dan meletakkan amal sesudah ilmu, ini ada maknanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ilmu, kemudian diiringi dengan
beramal. Ini merupakan susunan yang ideal bagi seorang manusia. Makna yang terkandung apa? Kalau orang sudah punya ilmu, cukup apa enggak? Tidak cukup. Dia harus mengiringinya dengan amal. Sebaliknya, kalau orang pengen beramal, dia harus punya ilmu dulu. Ini makna yang digandung dari illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi orang yang ingin beramal, dia harus punya bekal ilmu dulu. Sebaliknya orang yang sudah punya ilmu, dia harus beramal. Kalau aturan susunan ini tidak diikuti, maka manusia akan terjerumus ke dalam salah satu di antara dua konsekuensi buruk. Kalau tidak terjerumus ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai Allah, ya dia akan terjerumus ke dalam golongan orang-orang yang tersesat. Milih mana? Orang milih. Jadi kalau misalnya seorang insan nggak mengikuti ini, aturan ini, setelah ilmu amal, sebelum amal ilmu, maka dia berpeluang untuk masuk ke dalam salah satu di antara dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan golongan yang kedua adalah orang-orang yang tersesat. Dua golongan ini telah Allah isyaratkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat pertama kali yang muncul di dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Fatihah. Di ayat yang terakhir dari surat Al-Fatihah. Ayat nomor berapa? 7. Bunyinya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi di dalam surat ini, wabil khusus di dalam ayat terakhir ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua golongan yang menyimpang. Golongan yang pertama, ghairil maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang memurkai golongan ini bukan cuma Allah, tapi yang memurkai mereka selain Allah juga malaikat. Selain malaikat juga para nabi dan rasul. Selain para nabi dan rasul adalah kaum mukminin pun membenci mereka. Waduh, orang kepenak temen ya. Dibenci bukan cuma kaum mukminin, dibenci juga oleh siapa? Allah yang paling berat. Masih ditambah dibenci oleh para malaikat, masih ditambah dibenci oleh para nabi, ujung-ujungnya dibenci oleh kaum mukminin. Kemudian golongan yang kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar. Nah, ini kan karakter Ustaz. Siapa mereka? Orang yang maghdubi alaihim siapa? Orang yang tersesat waladdallin itu siapa? Menurut mayoritas ulama tafsir, dan penafsiran ini didukung oleh hadis yang sahih, yang dimaksud dengan ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah kaum Yahudi. Sedangkan waladdallin, orang-orang yang tersesat adalah kaum Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal maghduba alaihimul yahud. Sesungguhnya orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Wa innadh-dhallina nasara. Adapun orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasara. Jadi yang satunya tersesat, yang satunya dimurkai. Karakternya apa sih Ustaz?
Kenapa kok bisa-bisanya orang-orang Yahudi dicap sebagai orang-orang yang dimurkai? Sedangkan orang-orang Nasara kenapa dicap sebagai golongan yang tersesat? Mesti kan ada karakter yang menonjol yang menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang dimurkai dan tersesat. Jawabannya kata para ulama, kenapa orang Yahudi dicap sebagai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena mereka berilmu tanpa amal. Ilmune akeh tapi amale sedikit atau bahkan langka. Berarti kebalikannya, orang-orang yang tersesat yaitu kaum Nasrani, apa karakternya? Kebalikannya apa? Mereka beramal tanpa ilmu. Inilah dua golongan yang menyimpang. Golongan yang pertama adalah mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan karakter paling menonjol mereka adalah karena mereka berilmu tanpa amal, ilmu akeh amale ora anak. Sedangkan golongan yang kedua yaitu golongan yang tersesat yaitu kaum Nasrani. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka beramal orang nganggo ilmu. Orang Yahudi dan Nasrani. Alhamdulillah dewek wong Islam. Ya. Iya, Bora? Iya. Alhamdulillah kita orang Islam. Berarti mesti kita terbebas dari dua golongan ini. Mesti. Insya Allah kemenangan apa insya Allah. Jangan merasa aman terlebih dahulu. Jangan merasa wah kayak orang Yahudi, orang Nasrani nyong tuli KTP ini Islam. Nah, gitu kan seperti itu. Saya kan orang Islam, itu kan bicara tentang Yahudi dan Nasrani. Nanti dulu. Lihat baik-baik karakter yang menyebabkan mereka itu menjadi dimurkai atau tersesat. Lihat baik-baik. Orang Yahudi kenapa mereka dimurkai? Karena mereka punya ilmu gak beramal. Orang Nasrani kenapa mereka tersesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Nah kira-kira dua karakter ini mungkin gak menimpa kita? Mungkin gak? Sangat mungkin. Berarti kalau ada kaum muslimin, orang-orang yang beragama Islam, ternyata memiliki kriteria, punya ilmunya akeh, tapi bebeh ngamal, berarti dia itu mirip, memper karo wong Yahudi. Yang namanya memper itu kan orang mesti dia jadi orang Yahudi. Jadi jangan nanti dipahami kalau ustadznya kayak jadi dewek wong Islam kok diomong wong Yahudi. Saya bilang memper. Ya, mirip ya. Yang namanya mirip itu kan enggak mesti sama ya. Sebaliknya kaum muslimin yang amalnya akeh ngamal tapi ngamale tidak pakai ilmu, mereka mirip kayak orang apa? Nasrani. Walaupun mereka masih beragama Islam. Maka waspadalah dari dua karakter ini. Di dalam agama kita, orang yang sudah berilmu dituntut untuk beramal. Dan ini akan kita kupas. Sebaliknya orang yang akan beramal dia harus pakai ilmu dan ini akan kita kupas dulu. Dua poin yang akan kita kupas pada malam hari ini. Bahwa agama kita memotivasi kita supaya beramal setelah berilmu, mengiringi ilmu dengan amal. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang akan kita bahas adalah bahwa seseorang ketika akan beramal dia harus punya ilmu. Poin yang pertama, di dalam agama kita telah banyak peringatan
bagi mereka yang berilmu tapi enggan mengamalkan ilmunya. Di antaranya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat As-Saff. Surat apa? As-Saff. Ayat 2-3. Di dalam surat As-Saff ayat 2-3 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian jalankan? Kenapa kalian pintar ngomong, tapi orang pintar ngamal? Ilmunya akeh, tapi ilmu tersebut tidak diamalkan. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya dalam arti mengingkari. Kenapa kalian seperti ini, wahai orang yang beriman? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan konsekuensi dari orang-orang yang pintar berbicara tapi sulit beramal atau malas beramal. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang sangat besar. Itulah ganjaran buat orang-orang yang berbicara dan tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan. Ini adalah merupakan peringatan yang sangat keras buat mereka yang bekerja sebagai ustadz, yang berprofesi sebagai guru. Sing kudune digugulan ditiru. Kita ini berat kerjaannya. Walaupun mungkin gajinya pas-pasan. Berat. Yang lebih berat adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis lain, Nabi bercerita dalam hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, marartu laylata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqarid min nar. Ketika malam Isra Mi'raj, aku, kata Nabi SAW, diajak untuk melihat isi neraka. Di antara pemandangan yang saya lihat, kata Nabi SAW, ada orang-orang yang di nerakanya lidahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditarik. Kemudian lidahnya setelah ditarik dipotong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan gunting dari api neraka. Tarik, pakai gunting, bukan sembarang gunting. Gunting dari api neraka. Maka Nabi SAW bertanya, man haula? Siapakah mereka ini? Kasihan sekali mereka. Punya lisan, punya lidah, dipotongi oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau oleh siksaan yang Allah tugaskan untuk menyiksa di neraka. Maka malaikat yang membawa Nabi SAW menjawab, haula'i khutaba'u min ahli dunia. Wahai Muhammad, mereka adalah para khatib. Para apa? Khatib. Para khatib, para da'i, para ustaz, para guru. Alhamdulillahnya untuk guru, Ustaz. Para penasehat, dengan nasihat enggak? Nasihat istri toh melebu berarti jangan. Jadi jangan merasa nyaman dulu. Orang yang suka menasihati orang lain, menasihati anak, menasihati istri, menasihati tetangga. Khutba'u min ahli dunia, mereka adalah para penceramah dari kalangan ahli dunia. Kenapa? Mulia enggak? Jadi khatib itu mulia enggak? Mulia, mengajak orang kepada kebaikan. Jenengan suami menasihati istri, mulia enggak? Mulia. Istri menasihati suami, mulia enggak? Mulia. Kenapa kok pekerjaan mulia, hukumannya, ganjarannya kok merupakan sebuah hukuman yang sangat mengerikan? Kata Nabi SAW,
malaikat itu berkata, kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka mengajak orang lain untuk menjalankan kebaikan, tapi mereka sendiri lupa dengan diri sendiri. Ini peringatan buat kita semua. Bukan buat jenengan saja, buat saya juga. Bahkan saya yang pertama kali seharusnya diingatkan dengan peringatan ini. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita. Ini peringatan dari Nabi SAW. Pernahkah kita merenung ilmu yang sudah kita dapatkan dari pengajian, dari majelis taklim, dari halaqah? Ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu sudah berapa yang kita amalkan? Berapa persen? Dari sekian ilmu yang kita kumpulkan, apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Setelah kita memiliki ilmu, gunanya untuk gagah-gagahan, ilmu nyongakeh, gelarku dua banget. Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa? Setelah kita belajar seperti ini, terus kalau misalnya keluar dari pengajian ini, perilakunya masih sama sebelum ngaji, buat apa mencari ilmu? Bukan berarti saya mengatakan ya wis rosa ngaji, bukan. Itu lebih salah lagi. Maksud saya adalah mari kita motivasi diri kita. Setelah kita dapat ilmu seperti ini, keluar dari sini kita amalkan. Ilmu tentang akidahkah? Ilmu tentang ibadahkah? Ilmu tentang akhlakkah? Perilaku kita kah? Setelah kita berilmu, mengaji, apakah perilaku kita terhadap orang lain, terutama kepada orang-orang terdekat kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, adakah perubahan? Sebagian orang semakin lama ngaji, justru tidak semakin baik perilakunya terhadap keluarga terdekatnya sendiri, anak dan istrinya. Sehingga kadang-kadang istri mengeluh, suami saya rajin ngaji, tapi perilakunya tidak mencerminkan ilmu yang dia dapatkan di dalam pengajian. Begitu pula sebaliknya, kadang-kadang sebagian suami mengeluhkan istrinya yang Masya Allah rajin untuk menghadiri pengajian, membaca buku, tapi ternyata perilakunya, tutur katanya tidak mencerminkan ilmu yang dia miliki. Begitu pula para orang tua yang memiliki anak-anak. Sudahkah cermin dari ilmu yang didapatkan terlihat ketika dia berinteraksi dengan anak-anaknya? Dengan orang tuanya, dengan bapak dan ibunya yang telah membesarkan dia, merawat dia, melahirkan dia. Mana bukti nyata dari ilmu yang kita miliki? Kepandaian seseorang dan keberkahan ilmu itu bukan diukur dari banyaknya ilmu yang dia miliki. Keberkahan ilmu seseorang itu dinilai dari berapa persen dari ilmu yang dia miliki yang sudah diamalkan. Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang wafat pada tahun 187 Hijriyah. Kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Jadi seorang dokter, seorang profesor, seorang sarjana, seorang ulama dalam tanda kutip, itu masih dianggap bodoh kalau dia tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Kapan dia dikatakan alim? Fa idza amila bihi kana aliman.
Manakala dia mengamalkan ilmu yang dia miliki, saat itulah dia pantas untuk disebut sebagai orang yang berilmu atau ulama. Adapun orang-orang yang ilmu agamanya banyak, tapi praktek kesehariannya tidak mencerminkan ilmu yang dimilikinya, sudah ditokohkan di masyarakat sebagai sebuah tokoh agama yang dipandang oleh begitu banyak manusia, tapi sholat 5 waktu saja nggak kelihatan di masjid. Orang yang seperti ini tidak layak menyandang label ulama, kata Al-Fudail Ibn Iyad. Dan orang yang mengamalkan ilmunya, itu bukan hanya menguntungkan di akhirat saja, di dunia juga untung. Apa keuntungannya, Ustaz? Orang yang mengamalkan ilmunya, untungnya itu ilmunya itu akan melekat, akan awet. Kalau tidak percaya, nanti habis subuh, nanti besok pagi ketika bangun pertama kali kucek-kucek, suami istri, ya, misalnya sama-sama bangun sama bareng-bareng, coba istri minta, Pak, tolong apalkan surat Al-Fatihah. Masih apa? Kucek-kucek. Bisa enggak, Pak? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Insya Allah bisa. Atau sebaliknya, istri atau suami bertanya kepada istri begitu baru bangun masih ngulet, Bu, tolong apalkan surat Qulhu. Qul huwallahu ahad. Bisa enggak, Bu? Bisa. Coba. Begitu bangun tidur, ibu nanya kepada bapaknya, Pak, tolong Pak nyong lalen donga berjalan ke masjid. Keluar rumah berjalan ke masjid, tulung Pak diapalakan nyong kelalen. Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak. Banyak yang enggak bisa. Kenapa? Karena jarang dipraktekkan. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura, seterusnya panjang. Banyak orang enggak mengamalkannya, akhirnya enggak melekat. Sebenarnya kalau sekedar ngapal, insya Allah orang angel orang. Sekedar apa? Ngapal orang angel. Insya Allah orang angel. Sing angel gue apa? Sing angel? Betul. Sing angel ben apal terus tetap nyantol, itu yang angel. Makanya Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, hatafal ilmu bil amal fa in ajaba wa illa irtahal. Kata beliau, ilmu itu nyeluk-nyeluk mengajak amal. Setelah orang punya ilmu, ilmu ini manggil mal, amal gini, bareng-bareng. Kalau misalnya amalnya mau datang, maka ilmunya akan langgeng. Wa illa nek amale ora gelem mal ngene mal bebah. Amalnya enggak mau datang, maka ilmunya juga akan hilang. Ini keuntungan dunia. Ini poin yang pertama, yaitu orang-orang yang berilmu kemudian tidak mau beramal. Poin yang kedua, orang-orang yang beramal tapi enggak pakai ilmu. Ilmu merupakan salah satu hal yang memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam agama kita. Makanya ayat yang pertama kali turun apa? Iqra. Apa artinya Iqra? Bacalah. Sebagaimana kita ketahui semua bahwasanya membaca itu adalah salah satu sarana utama untuk mendapatkan ilmu. Berarti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang insan untuk membaca, yang itu merupakan salah satu sarana utama mencari ilmu, berarti ini menunjukkan bahwasanya ilmu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam agama kita, makanya diturunkan pertama kali ayat yang memotivasi untuk itu. Dan di dalam agama kita untuk memotivasi umatnya berilmu, bukan hanya menjelaskan ganjarannya apa, keuntungan di dunianya apa, di akhiratnya apa. Bukan hanya itu. Untuk memotivasi umat Islam memiliki ilmu yang banyak,
Agama kita memberikan peringatan bahaya orang yang beramal nggak pakai ilmu. Bahaya di dunia, bahaya di akhirat. Kita mulai bahaya yang mana dulu? Akhirat di situ lah. Kita mulai dari bahaya yang di akhirat. Apa bahayanya? Bahayanya amalan dia tidak akan diterima. Sebagaimana hadis yang sudah kita bawakan pada beberapa pertemuan, berkali-kali kita bawakan hadis riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Orang yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dariku, maka amalnya akan ditolak. Makanya kemarin kita jelaskan yang diminta dari kita itu bukan asal ngamal. Bukan sembarang amal, tapi amal yang pakai ilmu. Yang dilandasi tuntunan dari Nabi SAW. Maka mubah. Wong sing ngamale akeh, tapi nggak orang nganggo ilmu. Ini kerugian di akhirat. Di dunia, kerugiannya juga tidak kalah mengerikannya. Saya akan bawakan contoh nyata kejadian pada zaman Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Albani. Diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Jabir radhiyallahu anhu. Kata beliau, pada suatu hari kami bepergian, tidak beserta Rasul SAW. Ketika sedang bepergian, terjadi sebuah kejadian, salah satu di antara kami terlempar batu di kepalanya sampai mengucur darah deras. Kemudian diobati semampunya. Habis itu karena malam mereka istirahat. Subhanallah, Allah menakdirkan sudah kena batu, pagi-paginya bangun-bangun kok teles. Apa sih teles? Katoke. Apa? Bukan ngompol. Mimpi basah alias junub. Kalau junub berarti harus apa? Mandi. Akhirnya dia tanya kepada para sahabat yang lainnya. Wahai sahabat Nabi, wahai para sahabat, saya ini kondisinya lagi kayak gini. Darah ini lagi masih basah ini. Di atas basah, di bawah basah. Piye iki? Apakah saya dapat dispensasi untuk tidak mandi? Kata para sahabat, enggak ada dispensasi. Kamu harus mandi. Akhirnya saking ngepenginnya supaya bisa sholat dengan benar. Gerucuk. Sing digerucuk ora pur awake. Yang namanya mandi besar itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basah. Itu namanya mandi besar. Nek kur ngisoret tok kowe jenengane udu mandi besar, gue mandi biasa, bukan mandi kecil. Itu namanya mandi biasa. Makanya dia setelah tanya sama orang-orang di sekitarnya, kata mereka enggak ada dispensasi orang pure. Urung sempat sholat, mati, meninggal dunia. Belum sempat sholat, meninggal dunia orang tersebut. Bahkan jadi, aduh kepriwe iki orang-orang yang tadi berfatwa tadi itu. Akhirnya mereka datang ke Madinah, cerita sama Rasul tentang kejadian yang mereka alami. Wahai Rasul gini. Begitu Nabi SAW mendengar lengkap cerita tersebut, Nabi SAW marah. Dan beliau berkata, qatalahumullah. Orang-orang yang berfatwa tadi, mereka itu telah membunuh orang tersebut. Semoga Allah membinasakan orang-orang yang berfatwa tadi. Nabi marah nggak ini? Marah. Jadi Nabi SAW itu sampai menganggap orang-orang yang ngomong tanpa ilmu tadi itu, dianggap oleh Nabi mereka telah membunuh orang itu. Karena meninggalnya orang itu karena omongan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala sa'alu in lam ya'lamu?"
Kenapa mereka tidak nanya kalau mereka tidak tahu? Innama syifa'ul 'ayyis su'alu. Obatnya tidak tahu itu bertanya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan sebenarnya kalau ada orang seperti itu cukup dia itu bertayamum. Kata Nabi SAW, wa ya'siru ala jurhihi khirqatan thumma yamsahu 'alaiha. Kemudian dia membalut lukanya itu dengan kain, kemudian cukup diusap saja di tempat yang sakit itu. Adapun anggota tubuh yang lainnya, kata Nabi SAW, yaghsilu sa'ira jasadihi. Kemudian dia menyiram anggota tubuh yang masih sehat. Jadi bukan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini yang benar, kata Nabi SAW. Ini coba, gara-gara apa? Gak pakai ilmu. Itu gara-gara gak pakai ilmu. Jadi waspadalah. Orang yang ngomong gak pakai ilmu itu berbahaya. Ya. Maka jangan ngomong sembarangan, beramal sembarangan tanpa ilmu. Masya Allah orang ngamal, nggak tahu ilmunya apa. Loh, dalam perkara duniawi saja, ibu-ibu Masya Allah, kalau mau beli pelembab wajah saja tanya-tanya kok. Ya, baca, tanya sama orang pelembab wajah yang sesuai dengan kulit saya yang apa ya kulitku ya. Macam-macam, ada yang kering, ada yang ada yang berminyak, ada yang lembab, macam-macam lah. Ini kira-kira pelembab yang kayak apa ya yang cocok ya? Tanya kepada temannya. Nggak cukup bertanya, buka di majalah. Nggak cukup buka majalah, nyari di internet. Bapak-bapak juga sama. Kalau akan beli motor, kira-kira motor sing apik sing dia. Kulit antara Yamaha apa Honda apa? Yamaha, Honda apa sih mana? Suzuki, ya. Kemudian ada lagi motor Cina, ya. Ada motor India. Ini mana yang paling baik? Cari, beli majalah otomotif, ya. Dibanding-bandingkan hasil surveinya, tanya sama orang ini, tanya sama orang ini. Seakan-akan motor itu akan dibawa kemana? Kuburan. Ustaz apa boleh takon? Boleh. Saya nggak mengatakan nggak perlu tanya-tanya, bapak-bapak. Tapi yang jadi masalah tuh kalau misalnya dalam perkara duniawi kita selektifnya minta ampun. Tapi dalam masalah agama, dalam masalah ibadah yang itu akan menentukan surga dan neraka. Kenapa kita tidak selektif? Kenapa kita tidak sehati-hati ketika kita akan membeli pelembab wajah dan ketika akan membeli motor? Yang akan kita bawa ke kuburan adalah amalan yang kita lakukan. Apa kita tidak merasa perlu untuk mempelajari amalan-amalan tersebut, mencari ilmunya bagaimana sih sebenarnya ilmu cara sholat? Yang benar itu kayak apa sih? Berapa tahun kita sudah sholat? Ada yang 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Yang sudah 50 tahun sholat. Apakah panjenengan yakin 100% bahwa sholat yang panjenengan lakukan mulai dari takbiratul ihram sampai salam sudah sesuai dengan tuntunan Kanjeng Rasul SAW? Yakin? Gede-gede. 60 tahun kita sholat. 70 tahun kita sholat. 40 tahun kita sholat. 30 tahun kita sholat. Tidakkah terdetik di dalam benak kita untuk mengoreksi sholat kita ini sudah benar atau belum? Ini baru bicara tentang sholat. Belum kita bicara tentang puasa, belum kita bicara tentang zikir, belum kita berbicara tentang zakat. Jadi ilmu itu memiliki posisi yang sangat penting di dalam agama kita. Sayangnya banyak di antara kaum muslimin yang belum sadar tentang hal tersebut. Atau bahkan ada sebagian orang yang justru berusaha untuk mendiskreditkan ilmu agama. Atau bahkan merintangi orang untuk belajar agama. Macam-macam caranya. Ada yang pakai cara dikotomi. Ilmu syariat dan ilmu hakikat atau makrifat. Wah. Sing nembe ngaji-ngaji kayak dhewek iki, ya, kayak dhewek iki ngaji Quran, hadis, kuwi nembe ilmu syariat kuwi.
Kowe nembe sinau kulite agama jare. Nek nyong sinaune kowe sinau makrifat intine agama jare. Sehingga orang-orang, ini udah syariat ya. Ya wis lah nyong proses syariat-syariatan nyong harap langsung hakikat baik lah. Ketika ditanya hakikat apa sih? Hakikat ya hakikat. Dia sendiri tidak tahu definisi yang pas untuk ilmu hakikat itu apa. Ini ada sebagian orang memprovokasi kaum muslim untuk tidak belajar ilmu agama dengan membuat dikotomi seperti itu. Ada cara yang lainnya sebagian orang menghalangi kaum muslimin untuk belajar dengan cara melarang untuk bertanya. Dengan alasan saru. Dengan alasan apa? Saru. Ajar kayak takon, kualat. Percaya baik karo ustadz, karo romo kiai. Apa yang disampaikan mesti benar. Sampai-sampai ada salah seorang tokoh sufi abad ke-8 yang bernama Ali Wafa. Dia pernah berkata, "Al-muridus shadiqu ma'a syaikhihi kal mayyiti ma mughassilihi." Murid yang baik, yang jujur, sing temenanan, menyikapi gurunya itu seperti mayit di hadapan orang-orang yang memandikannya. Seperti apa? Mayit di hadapan orang yang memberikannya. Apa anak mayit dibolak-balik protes? Yang Melayu kok. Gimana mau baik? Kata dia, la kalama wala harakah. Gak boleh ngomong, gak boleh bergerak. Waduh, angel loh. Gak benar seperti itu. Jadi seorang murid, walaupun dia menghormati gurunya, bukan berarti tidak boleh bertanya. Syifa'ul 'ayyi su'alu, kata Nabi SAW, obatnya ketidaktahuan adalah bertanya. Masa murid gak boleh tanya sama gurunya gimana sih? Ada sebagian guru kalau ditanya sama muridnya marah-marah, kayak orang percaya ronyong. Gak boleh seperti itu. Bagi seorang murid tidak apa-apa bertanya kepada gurunya. Apalagi kalau misalnya apa yang disampaikan oleh gurunya kelihatannya kok agak gimana, mungkin agak janggal, baru dengar. Tanya dalilnya apa, Qur'annya apa, hadisnya apa, tanya. Jangan diam saja. Karena yang namanya guru, ustadz, kiai, mungkin tidak salah. Mungkin. Syekh juga mungkin salah. Kenapa tidak bertanya? Kenapa tidak boleh bertanya? Walaupun di sini saya juga perlu menegaskan bahwa bertanya pun ada etikanya, ada adabnya. Aja ujuk-ujuk. Salah gue, ora bener. Lo pakai etika tuh. Lihat makomnya, maksudnya dia itu sebagai orang yang berilmu, ini sebagai murid. Ya tentunya ada etikanya lah. Ya. Jadi walaupun saya katakan tadi kita itu tidak perlu ragu untuk bertanya, tapi tetap harus diperhatikan apa? Etika di dalam bertanya. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain untuk membahas, atau kesempatan yang akan datang insyaallah untuk membahas kelanjutannya. Kriteria yang ketiga yaitu watawasau bil habis. Mohon maaf karena memang bahasanya panjang, maka tidak ada tanya jawab hari ini karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.